Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, tidak lama-lama lagi lah Persib Bandung sudah kita konfirmasi bahwa akan mengumpulkan beberapa pemain barunya atau akan mengumumkan setidaknya dalam minggu ini ada beberapa pemain yang akan dirilis katanya. Nah, ini kita pegang janjinya teman-teman, jadi tidak janghet lagi lah atau ya jangar hulu kalau bahasa Sundanya mah katanya ya. Jadi Bobotoh sudah banyak yang penasaran, sudah banyak yang kehel, katanya sudah banyak yang jengkel, bahkan yang sudah ya kumaha lah gitu ya, siga ngadaguan kabogoh, ternyata kabogohna bobonggohan deui. Nah, ini memang ya banyak lah humornya kalau orang Sunda mah. Tapi yang jelas minggu ini sudah kita konfirmasi teman-teman akan ada pemain baru yang akan dirilis gitu. Siapa? Nah, ini masih berlanjut teman-teman, siapanya, apakah memang sesuai dengan yang bisikan kita 2 minggu yang lalu gitu ya. Udah lama loh ini, 2 minggu yang lalu. Ada hubungannya dengan tanggal 19 dan ada hubungannya dengan huruf D katanya gitu ya. Jadi ya kan kalau di Bandung gitu ya, plat nomornya plat D gitu. Nah, jadi apakah ada hubungannya dengan plat D atau inisial D lalu angka 19 gitu ya kan, besok 19 Juni, apakah memang pemain barunya sesuai dengan apa nomor punggungnya atau bagaimana. Nah, ini kita saksikan sama-sama. Tapi yang jelas katanya minggu ini akan ada rilis pemain teman-teman, apakah memang asing dulu atau lokal dulu. Sebelumnya sih kita dibisikinnya memang akan lokal lagi gitu ya, akan lokal lagi setelah Sade Ramdhani. Jadi masih lokal dan asingnya ya mudah-mudahan ini bisa ditukar gitu, atau asing dulu jadi lokal asing atau bagaimana ya, kita lihat besok lah teman-teman, atau mungkin mulai malam hari ini sudah ada Wilujeng Sumping lagi. Ya pokoknya mah ini mengurangi rasa penasaran dan jangan ambek-ambekan gitu ya. Buat teman-teman Boboto juga sabar aja, karena tidak ada kata lain ya selain sabar, dan ya kita nikmati saja masa-masa liburan dan masa-masa bursa transfer teman-teman. Jangan dibawa pikiran ting lah gitu ya. Dan ada satu kabar lagi, katanya memang untuk Piala Presiden betul ini dimajukan jadwalnya untuk partai finalnya. Kalau kemarin kan tanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 14 Juli gitu. Nah, ini sekarang hanya tanggal 6 Juli sampai tanggal 13 Juli saja. Jadi pas 1 minggu gitu teman-teman. Yang mana ya asalnya bermain 3 hari sekali, sekarang dipepetin jadi bermain 2 hari sekali gitu ya. Persib main tanggal 6, tanggal 8 gitu ya, bermain tanggal 6, tanggal 8, tanggal 10-nya untuk penentuan peringkat ketiga dan keempat, tanggal 12-nya penentuan juara 1 dan juara 2. Nah, ini ya untuk waktunya tidak berubah, setengah 4 dan setengah 8 malam untuk kick off-nya. Jadi ya tidak ada perubahan yang begitu besar, karena ya tanggal 13 kan hari Minggu gitu ya, 13 Juli, sehingga harus ada perayaan di hari weekend biar mungkin banyak yang nonton gitu ya. Tapi ya perbedaannya di awal saja masih tetap setengah 4 sore ya pembukaan Persib Bandung menghadapi Pot FC, setengah 8-nya baru pembukaan secara resmi oleh Pak Presiden katanya di GBK teman-teman gitu. Nah, mungkin itu sedikit informasi yang memang mudah-mudahan bisa melapangkan dadanya. Sekali lagi, minggu ini akan ada perilisan pemain baru dan itu sudah dijanjikan oleh manajemen Persib Bandung teman-teman gitu ya. Posisinya dan siapa kita tunggu nanti, dan kita baca dulu beberapa pertanyaan di sini yang memang
sudah banyak dari kemarin itu sampai ditanyakan lagi gitu ya. Kemarin sudah kita ambil pertanyaannya, ternyata dia nanya lagi karena mungkin belum dibacakan. Jadi ya oke, kita bacain aja biar tidak kelamaan juga nih. Yang pertanyaan pertama, untuk musim depan Persib beli berapa pemain asing, Kang? Masih 8 ya, masih, karena regulasi kan asalnya 11 pemain, itu kan baru usulan, ternyata PSSI tidak menyetujui atau ya belum ke situ katanya, sehingga ya dibalikan lagi tetap 8 pemain asing. Jadi ya 8 pemain asing, 6 yang bermain, 2 di bangku cadangan gitu ya. Jadi musim depan Persib membeli 8 pemain asing sesuai regulasi saja, karena ya mau tidak mau juga ini untuk meningkatkan kualitas di level Asia, teman-teman. Jadi pemain asingnya juga ya bukan yang ya, mudah-mudahan tidak yang nganggur lagi lah gitu ya, harapan kita semua. Lalu yang kedua, Kang, saya masih nggak terima kenapa bentar, bisi saya ini dulu, filter dulu. Kang, saya masih nggak terima kenapa Persib cuci gudang kalau pemain baru yang sekarang belum jelas. Kalau cuci gudang mah bukan cuma Persib kayaknya, tapi memang kalau ini maksudnya cuci gudang tuh nggak dijelasin nih apakah pemain asing semua atau campuran gitu ya kan. Kita juga ada pemain lokal yang keluar gitu ya, tapi ya kita rangkum aja lah di sini. Kalau cuci gudang ya tim lain juga cuci gudang gitu ya, sama lah, banyak pemain yang bahkan ada dari Persib Bandung yang lebih banyak gitu ya untuk pemain yang memang dilepasnya. Nah, tapi kalau untuk berkaca khusus ke Persib Bandung, sebetulnya serba 50-50 teman-teman. Kita juga nggak bisa menyudutkan satu pihak atau tidak membuka jalan pikiran yang lain. Yang pertama, yuk kita coba tarik benang merahnya. Kenapa cuci gudang? Dari 2 keterangan aja, dari pelatih dan dari manajemen gitu ya. Pelatih Bojan Hodak inginnya beberapa pemain tetap stay, tapi ya manajemen ternyata mungkin tidak bisa menyediakan budget yang diminta oleh pemain dan agennya. Jadi Pak Baliut nih di sini, Bojan mau mempertahankan Edo, Bojan mau mempertahankan Gustavo gitu ya, Bojan mau mempertahankan Nick. Namun begitu kontrak habis mau diperpanjang ternyata naik gitu harganya. Ya berarti kan di sini masalah finansial teman-teman, budgetnya ya mungkin tidak sampai ke situ. Lebih baik ya sudah mencari pemain lain. Jadi intinya adalah Bojan Hodak memang tetap yang mencari pemain, tapi budget yang ditentukan oleh manajemen. Ya mudah-mudahan ngerti ya, misalkan manajemen oke, Coach Bojan cari pemain, Bojan nyari pemain, ternyata pemainnya harga 1 juta katakanlah. Waduh, tuh bisa nih, kita cuma budgetnya 700.000. Ya oke, Bojan nyari lagi pemain, nih ada yang 700.000, oke rekrut. Nah ini juga ya mungkin kayak gitulah untuk secara sederhananya. Jadi kalau memang cuci gudang tidak ada yang perlu disalahkan teman-teman, karena ini juga win-win solution. Persib Bandung bukan tim yang kaya tapi tim yang sehat, sehingga harus memikirkan finansial tim juga ke depannya gitu ya. Jadi ya tidak ada yang dirugikan di sini, karena sebagian besar memang kontrak pemain yang habis bukan diputus, kecuali Castaner gitu ya. Nah ini memang beda cerita lah, kalau itu banyak yang senang justru kalau Castaner yang dilepas gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa baru Sadil yang diresmikan, Kang? Ya mungkin belum waktunya, jadi ya ditunggu saja, karena kan ini kejutan-kejutan. Tapi ada bisikan ini mah cuma di channel ini aja ya teman-teman. Saya coba sharing. Jadi kenapa Sadil yang akhirnya diresmikan duluan? Sebetulnya ini tuh kebablasan tuh, atau kebocoran lah. Kemarin kan sempat ya beredar fotonya sedang ini sedang itu. Kalau kemarin tidak bocor gitu, itu Sadil ya belum diresmikan juga teman-teman, belum diumumin istilahnya mah. Jadi ya karena sudah bocor duluan, nges lah kagok katanya, udah umumin aja secara langsung gitu. Jadi ya ini untuk karena bocor aja kemarin katanya gitu teman-teman gitu ya. Jadi ya kenapa baru Sadil, harusnya juga Sadil belum diumumin karena sudah bocor duluan. Lalu selanjutnya, Kang, Persib jadinya beli Albin asal
Kang Persib jadinya beli Albin asal Swedia gantiin Gomis ya? Eh, eh, Kayaknya enggak deh, kayaknya yang pernah kita bahas 2 hari kemarin kalau nggak salah si Albin ini, ya enggak ya, itu kan sudah pemain baru sembuh juga katanya, cedera panjang, lalu juga ya apa namanya pengangguran juga dari mulai bulan Januari, tapi mudah-mudahan bukan pemain ini yang direkrut gitu ya, mudah-mudahan teman-teman. Jadi apalagi Liga Swedia ini tidak termasuk liga yang memang diresmikan atau yang bisa masuk gitu ke PT LIB. Jadi PT LIB sekarang punya beberapa tipe pemain, misalkan dari kasta pertama, kasta kedua, kasta ketiga liga di satu negara. Nah, untuk yang Swedia kan masuk negara UEFA lah gitu ya. Jadi yang UEFA itu masuknya cuma Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, Portugal, itu bisa pemain-pemain yang ada di kasta 1, 2, 3 itu bisa masuk. Tapi selain negara itu harus ada di kasta ke-1 atau kedua. Jadi Swedia ini ada di kasta ketiga. Jadi tidak masuk lah teman-teman. Atau nanti kita coba kasih gambarannya biar lebih jelas gitu ya. Nah, ini juga pertanyaan selanjutnya. Kang Ari Adina Sadil direkrut ka Persib oge pan naha teu Wilujeng Sumping. Kalau adiknya Sadil teh si Jul ya. Jul itu memang direkrut karena satu paket katanya dengan Sadil Ramdhani, makanya Sadil juga mau ke Persib ya karena harus merekrut adiknya. Nah, adiknya ini bermain di Bandung United dulu, tapi ada agreement atau ada persetujuan di situ kalau bagus di Bandung United di Liga 4 ya bisa nanti dipromosikan ke tim senior, teman-teman. Jadi ya itulah, ada beberapa kontrak yang memang kita juga tidak bisa bocorin dan itu sensitif gitu ya. Tapi intinya direkrut Persib Bandung harus paket. Jadi kalau mau ngontrak Sadil harus adiknya juga masuk ke Persib Bandung. Nah, apakah di putaran kedua nanti bisa masuk ke tim senior? Kita tunggu nanti ya teman-teman. Lalu terakhir aja lah, Ari ganti pelatih kiper ada nggak Kang? Pelatih kiper ini masih belum ya, masih sejauh ini masih Made Wirawan saja, tapi ya kita nggak tahu kalau Bojan bawa pelatih kiper baru, karena Bojan pernah menyampaikan ya Pasos pergi dengan cara yang benar gitu ya, dengan peningkatan performa dia yang sudah ditinggalkan di Persib Bandung, ya dia nyari tantangan baru lah gitu ya. Intinya ya kita nggak tahu kalau untuk pelatih kiper ada atau tidak, ditunggu saja pokoknya kejutan dari manajemen yang lainnya gitu. Mungkin teman-teman yang bisa saya bahas di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.